Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi, jenis, dan kedudukan sinetron pendidikan. Nah, sebelum beranjak ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Itu ada saya sendiri, Nikomang Trikumala Dewi dengan NIM akhir 01, lalu ada Kadek Erawati dengan NIM akhir 09, dan ada Andre Alfredo Gultom dengan NIM akhir 20. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian sinetron dan sinetron pendidikan. Yang kedua, perbedaan sinetron pendidikan dengan sinetron hiburan. Yang ketiga, fungsi dan peran sinetron pendidikan dalam media televisi. Lalu yang keempat, format siaran televisi dan posisi sinetron pendidikan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sinetron dan sinetron pendidikan. Pertama, sinetron dapat dipahami sebagai drama televisi berseri yang memiliki alur cerita berkelanjutan dan penampilan konflik yang dekat dengan realitas sosial masyarakat. Karena ditayangkan secara episodik dan terus-menerus, sinetron mampu membangun ketertarikan emosional penonton terhadap tokoh dan jalan cerita. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Elviandri tahun 2022 menunjukkan bahwa tayangan sinetron tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki dampak sosial karena karakter dan alur ceritanya dapat mempengaruhi persepsi serta pola tingkah laku penonton, khususnya anak dan remaja yang menonton secara intensif. Nah, sinetron pendidikan merupakan bentuk pengembangan dari sinetron pada umumnya, tetapi secara sadar dirancang untuk menyisipkan nilai edukatif, moral, dan pembelajaran dalam alur ceritanya. Nah, artinya, pesan pendidikan tidak disampaikan secara langsung seperti dalam program pembelajaran formal, melainkan dikemas melalui konflik, dialog, dan perkembangan karakter. Rosmawati dan Watini tahun 2023 menjelaskan bahwa televisi dapat menjadi media pembelajaran yang efektif apabila kontennya disusun secara sistematis, sesuai tujuan pendidikan dan pembentukan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa format sinetron pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran non-formal apabila dengan pendekatan edukatif yang jelas. Sinetron pendidikan pada dasarnya menggabungkan dua fungsi utama media televisi, yaitu fungsi hiburan dan fungsi pendidikan. Unsur dramatik tetap dipertahankan agar menarik perhatian pemirsa, namun di dalamnya disisipkan nilai-nilai positif yang dapat membentuk sikap dan perilaku sosial. Nah, dengan demikian, penonton tidak hanya mengikuti alur cerita untuk hiburan semata, tapi juga dapat mengambil pelajaran dari nilai moral, sosial, maupun karakter yang ditampilkan dalam cerita tersebut. Nah, melalui pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa sinetron pendidikan memiliki kedudukan yang strategis dalam media televisi karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus media pembelajaran yang berpotensi membentuk karakter pemirsanya secara positif. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perbedaan sinetron pendidikan dan sinetron hiburan. Nah, perbedaan dari sinetron pendidikan dan sinetron hiburan ini terletak pada pengertian, tujuan, isi, dampak, dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, sinetron pendidikan adalah tayangan drama televisi yang dirancang tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan pendidikan, nilai moral, atau pengetahuan tertentu kepada penonton. Sedangkan sinetron hiburan adalah tayangan drama televisi yang tujuan utamanya adalah memberikan hiburan kepada penonton tanpa fokus utama pada penyampaian materi pendidikan secara sistematis. Perbedaan yang kedua ada pada tujuan. Sinetron pendidikan bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada penonton. Tayangan ini dirancang agar penonton memperoleh pengetahuan baru, memahami nilai moral, dan mengembangkan sikap positif. Sedangkan sinetron hiburan bertujuan untuk memberikan hiburan dan menarik perhatian penonton melalui cerita yang dramatis,
konflik emosional, dan alur cerita yang menarik tanpa tujuan utama memberikan pembelajaran sistematis. Kemudian, perbedaan yang ketiga ada pada isi. Sinetron pendidikan mengandung pesan pembelajaran yang jelas seperti nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan pengetahuan tertentu. Sedangkan sinetron hiburan lebih menekankan pada konflik cerita, drama emosional, percintaan, dan konflik keluarga. Kemudian perbedaan yang keempat itu ada pada dampak. Sinetron pendidikan memberikan dampak berupa peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan pembentukan perilaku positif. Sedangkan sinetron hiburan lebih memberikan dampak berupa hiburan, kesenangan, dan pelepasan stres tanpa fokus utama pada perubahan perilaku pendidikan. Kemudian perbedaan yang terakhir ada pada fungsi. Menurut Effendi tahun 2003, media massa memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Sinetron pendidikan menjalankan fungsi pendidikan dan informasi secara dominan, sedangkan sinetron hiburan menjalankan fungsi hiburan secara dominan. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga mengenai fungsi dan peran sinetron pendidikan dalam media televisi. Yang pertama ada fungsi sinetron pendidikan dalam media televisi. Adapun fungsinya yaitu fungsi pendidikan. Nah, sinetron pendidikan berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat melalui penyampaian nilai moral, sosial, dan pengetahuan dalam bentuk tayangan audiovisual. Kemudian ada fungsi pembentukan sikap dan karakter. Sinetron pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk sikap dan karakter penonton melalui penyampaian nilai-nilai positif dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada fungsi informasi dan penyampaian nilai sosial. Sinetron pendidikan juga berfungsi sebagai media informasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada peran sinetron pendidikan dalam media televisi. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran tidak langsung. Sinetron pendidikan berperan sebagai media pembelajaran tidak langsung karena memberikan pembelajaran kepada penonton melalui cerita dan karakter yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, sebagai media pembentukan karakter. Sinetron pendidikan berperan sebagai media penyebaran pesan pendidikan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu sebagai media sosialisasi nilai dan norma sosial. Sinetron pendidikan berperan dalam menyampaikan nilai dan norma sosial kepada masyarakat melalui cerita yang disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu format siaran televisi dan posisi sinetron pendidikan. Nah, format siaran pendidikan dapat dibedakan berdasarkan waktu, produksi, teknik pengambilan gambar, dan sifat interaksinya dengan penonton. Nah, berdasarkan waktu produksi. Dalam industri televisi, waktu produksi menentukan kapan sebuah pesan sampai ke audiens dan seberapa besar kontrol yang dimiliki tim produksi terhadap konten tersebut. Nah, yang pertama yaitu siaran langsung. Program yang ditayangkan secara instan tanpa penundaan waktu. Format ini memberikan kesan aktualitas yang tinggi, namun memiliki resiko kesalahan teknis yang tidak dapat diperbaiki saat itu juga. Nah, ada juga siaran tunda atau tidak langsung. Nah, program yang direkam terlebih dahulu sebelum ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan saat peristiwanya terjadi. Nah, posisi sinetron pendidikan, yaitu sinetron pendidikan secara khusus masuk dalam kategori siaran tunda. Hal ini dilakukan karena adegan yang direkam harus memiliki proses penyutingan atau editing, pengisian suara atau dubbing, dan pencampuran musik atau mixing untuk memastikan nilai-nilai pendidikan yang dapat disampaikan dengan akurat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, selanjutnya itu berdasarkan teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar sangat mempengaruhi estetika visual dan kecepatan proses produksi sebuah program pendidikan. Pertama itu teknik kamera tunggal atau single kamera.
yaitu proses produksi yang hanya menggunakan satu kamera untuk merekam adegan per segmen atau per shoot secara bergantian. Teknik ini memberikan kebebasan estetika yang tinggi bagi sutradara untuk mengatur detail cahaya dan audio di setiap sudut pengambilan gambar. Nah, sinetron pendidikan umumnya menggunakan teknik ini untuk mendapatkan kedalaman emosional dan kualitas gambar yang lebih sinematik. Nah, adapun teknik multikamera, yaitu menggunakan 2 atau lebih kamera yang terhubung dalam satu sistem, terintegrasi melalui alat pemilih gambar. Teknik ini jauh lebih efisien dan cepat karena mampu menangkap berbagai sudut pandang secara bersamaan tanpa pengulangan adegan. Nah, format ini biasanya digunakan untuk siaran pendidikan yang bersifat instruksional seperti ceramah atau talk show edukasi ataupun quiz science. Baik, selanjutnya itu berdasarkan sifat interaksi dengan penonton. Nah, aspek ini melihat sejauh mana penonton dapat mempengaruhi atau terlibat dalam konten yang sedang ditayangkan. Yang pertama yaitu format non-interaktif atau linear, yaitu penonton bersifat pasif dan hanya menyerap konten secara satu arah sesuai urutan yang sudah ditentukan oleh stasiun televisi. Nah, sinetron pendidikan pada televisi konvensional umumnya bersifat non-interaktif karena penonton tidak memiliki kontrol untuk mengubah alur cerita atau memberikan umpan balik langsung pada saat tayangan berlangsung. Nah, adapun format interaktif yaitu melibatkan partisipasi aktif dari audiens, di mana penonton dapat memiliki alur cerita atau berinteraksi dengan konten melalui alat kontrol tertentu. Nah, dalam perkembangannya, siaran pendidikan mulai menyelipkan unsur interaktif sederhana, seperti kuis di akhir segmen, di mana penonton bisa mengirimkan jawaban melalui telepon atau platform digital. Nah, efek pada pembelajaran, yaitu format interaktif dianggap lebih efektif, karena meningkatkan keterlibatan siswa, karena menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan tidak membosankan. Posisi sinetron pendidikan. Jadi sinetron pendidikan memiliki kedudukan yang jelas sebagai bagian dari siaran pendidikan. Walaupun mengandung unsur hiburan untuk menarik minat, unsur tersebut hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Nah, sinetron pendidikan juga tergolong sebagai siaran tunda karena memiliki proses editing yang ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyampaian materi edukasi. Secara sosiologis, sinetron pendidikan berfungsi sebagai media pembelajaran informal yang sangat efektif bagi masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh jalur pendidikan formal secara intensif. Baik, kita masuk pada kesimpulan, yaitu sinetron pendidikan merupakan sinetron yang secara sengaja dirancang untuk menyisipkan nilai edukatif, moral, dan pembelajaran dalam alur cerita. Televisi dapat menjadi media pembelajaran efektif apabila kontennya disusun sesuai tujuan pendidikan. Sinetron pendidikan dan sinetron hiburan memiliki perbedaan mulai dari pengertian, tujuan, isi, dampak, dan fungsi. Nah, sinetron pendidikan dalam media televisi memiliki fungsi mulai dari fungsi pendidikan, pembentukan sikap dan karakter, informasi dan penyampaian nilai sosial, juga memiliki peran sebagai media pembelajaran tidak langsung, pembentukan karakter, dan sosialisasi nilai dan norma sosial. Nah, format siaran pendidikan dapat dibedakan berdasarkan waktu produksi, teknik pengambilan gambar, dan sifat interaksinya dengan penonton. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.